Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Febri Kuezagi dengan NIM 24338050. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas video tentang data deskriptif dengan Python. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian pengertiannya dari statistika deskriptif, yaitu cabang statistika untuk mengolah dan menyimpan data yang bertujuan untuk merangkum data agar mudah dipahami dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel grafik dan ukuran statistik. Kemudian tujuan pembelajarannya sendiri adalah mengolah dan menganalisis data dengan Python, kemudian menghitung dan memahami statistik deskriptif dan uji data, kemudian melakukan visualisasi dan menginterpretasikan hasil dari analisisnya itu sendiri. Kemudian masuk pada bagian visualisasi data. Visualisasi data itu sendiri yaitu menyajikan data dalam bentuk grafik untuk memahami pola dan informasi, contohnya histogram, box plot, dan scatter plot. Kemudian masuk ke bagian ukuran dan letaknya, yaitu kita harus menentukan posisi data, kemudian mengurutkan data dari kecil ke yang besar, lalu menentukan letak data berdasarkan urutan menggunakan ukur letak atau kuartil, desil, dan persentil. Kemudian menunjukkan posisi relatif suatu nilai dalam kumpulan data untuk membantu mengetahui perbandingannya antara data. Contohnya yaitu membagi data menjadi 4 bagian. Q1 batas 25%, data terbawah, Q2-nya atau median 50%, dan Q3-nya batasnya 75% dari data. Lalu kita masuk bagian ruang lingkup statistika deskriptif, yaitu penyimpulan data, kemudian pengolahan dan penyusunan data, penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, histogram, pie chart, dan box plot. Kemudian perhitungan ukuran pemutusan atau mean, median, modus, dan perhitungan pengukuran penyebaran atau rentang varians dan standar, definisi, kemudian analisis dan interpretasi data. Tujuan dari mempelajari statistika deskriptif antara lain yaitu menyederhanakan data, menampilkan informasi, mengetahui karakteristik data, dan membantu mengambil keputusan awal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu menggunakan soal ujian tengah semester pada pekan lalu, yaitu diberikan hasil ujian 40 orang mahasiswa untuk statistika jurusan teknik mesin angkatan 2022. Lalu dikarenakan dengan NIM saya genap, maka saya menggunakan angka 60 untuk menentukan populasi dan sampelnya. Yang pertama, kita akan membuat diagram batang dan diagram dahan dan daun, kemudian tabel sebarang frekuensi. Yang ketiga, mean, median, modus, standar, definisi untuk data kelompok. Yang keempat ada kuartil 1, 2, dan 3, dan yang kelima ada diagram kotak garis. Yang pertama, kita masuk ke bagian diagram bahan daun. Pada langkah pertama, kita memasukkan data dari soal tersebut. Karena NIM genap, kita memasukkan angka 60 untuk bagian yang tidak diketahui pada soal. Kita lalu melakukan pengurutan data atau data sort, kemudian memasukkan buat dahan dan daun, kemudian menampilkan ayat atau kita ketik di sana adalah print diagram bahan dan daun, kemudian keluar hasilnya sebagai. Kemudian masuk ke bagian visualisasi datanya, yaitu import atau pilot ASPLT, dan kita mendapatkan visualisasi datanya sebagai berikut, yaitu terdapat yang pertama ada histogram nilai, dan kita dapat melihat di sini
angka 30 mungkin ada di keluar muncul 2 kali, 40-nya ada 3 kali, 50 dan ada 4 kali dan seterusnya. Dan bagian kedua ada box plate nilai. Kita melihat ada garis kuning, itu menjarak ke bagian angka 70, dan kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu data berkelompok. Kita memiliki data kelas yaitu 30 sampai 38. Jumlah frekuensi keluarnya angka tersebut adalah 1 kali, kemudian 39 sampai 47 ada 3 kali, 48 sampai 56 ada 4 kali, 57 sampai 65 ada 11 kali, 66 sampai 74 ada 11 kali, dan 75 sampai 83 ada 6 kali, kemudian 84 sampai 92 ada 4 kali. Kemudian kita akan melakukan visualisasi datanya, yaitu membuat histogram dari data, kemudian membuat blogspot dari data, dan kita juga akan menjelaskan apakah simetris atau tidak. Selanjutnya kita akan mencari data kelompok dengan cara mengimport numpainya, kemudian kita masukkan codingannya seperti pada gambar yang sudah saya cari di Google Colab, yaitu data berkelompok, titik tengah, membangun data, kemudian ada bagian histogram, kita isi datanya, kemudian kita membuat blogspotnya tersebut, kemudian kita run, akan keluar hasilnya sebagai berikut. Yang pertama adalah histogram data berkelompok, yang kedua dan blogspot data berkelompok. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.